Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Auliatul Rizky. Kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 3 struktur data. Dan di tugas 3 kali ini kita akan membahas sequential search dan binary search. Langsung saja kita buka soalnya. Untuk soal pertama, buatlah sebuah program searching atau algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1 sampai A5. Silakan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N yang bisa kita tentukan sendiri pada data tersebut. Nah, untuk program searching algoritma sequential search, kali ini saya akan menggunakan A1 sampai A5-nya dengan nomor sebagai berikut. Dengan A11, A22, A33, A44, dan A55. Saya akan mengerjakannya menggunakan Visual Studio Code. Kita buka terlebih dahulu. Ctrl+Shift untuk memulai project baru. Klik Java Project. Klik Nodal Tools. Nah, di sini kita akan menyimpannya di mana? Di sini saya akan menyimpannya di tugas 1. Di folder tugas. Dengan nama tugas 3. Nah, karena kita membuat folder baru, maka dia akan membuka file baru terlebih dahulu. Hapus dulu yang lama. Di sini kita akan membuat jawaban dari soal pertama terlebih dahulu, yaitu membuat program algoritma sequential search. ESR sini. Klik new folder dengan nama tugas 3. Nah, tugas 3 ini baru kita buat file baru. File barunya kita ingin membuat jawaban dari soal pertama. Kita simpan menggunakan nama soal 1 di Java. Karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, karena kita tadi membuat folder baru dengan nama tugas 3, kita harus mengetikkan package tugas 3 titik koma. Jangan ada salah penulisan ataupun kurang titik komanya. Nah, package tugas 3, baru kita akan mulai mengerjakannya dengan import
java dot dot scanner titik koma public place soal 1 karena tadi kita menyimpan dengan nama soal 1. Untuk melihat problem, apakah ada problem di program kita, tinggal get parent J atau toggle panel yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya, seperti biasa, main untuk public static kalau kita ingin melihat problem, kita dapat mengetiknya di sini. Nah, ini ada problem di tadi kita di sini ya. Ini kita lewatkan dulu. Pertama, public atau main public static void main biasanya ada keluar nah selanjutnya masukkan data array yang ingin nilai A1 sampai A5 yang ingin kita masukkan. Integer karena dia angka, maka disimpan dengan
akan disimpan dengan nama integer. Integer data sama dengan data yang ingin kita simpan, yaitu nilai A1 sampai A5, 1, 3, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya titik koma. Setelah disimpan, input angka yang ingin kita cari dengan cara try scanner. Kita akan menggunakan try result, karena kalau menggunakan try result, scanner tidak perlu di close terlebih dahulu. Nantinya kita hapus. Scanner sama dengan new scanner kurung sys_in. Sudah seperti itu. Baru kita kenapa menggunakan sysoutPrint? Karena ini adalah kata yang ingin kita tampilkan nantinya. Kalau ingin karena ini nantinya yang ingin kita tampilkan saat kita mencari, saat kita merunning Java ini. Titik koma, baru integer n sama dengan scanner dot next in, titik koma, next in, titik koma. Nah, untuk proses pencarian sekuensial kita bisa mulai dengan boolean found sama dengan false, titik koma. For integer, nah di sini tidak ada yang diubah. SysoutPrint lm mengecek indeks plus i plus titik 2 plus
data I. Ya, titik koma. Selanjutnya enter. If data I sama dengan N, sysout angka ditemukan. Kita ingin menampilkan ini kalau misalnya data yang kita cari ada. Angka ditemukan pada indeks keberapa? Indeks ke plus I. Titik koma. Found sama dengan true. Koma free. Nah, titik koma. If condition found sysout sysout print angka tidak ditemukan. Nah, terus ini ditampilkan kalau misalnya angka yang kita cari itu ternyata tidak ditemukan. Nah, karena tidak ada problem, kita bisa melanjutkannya dengan merunning Java ini. Kita run. Kita coba run yang sudah kita buat. Misalnya, kan sudah ditampilkan nih. Misalnya angka yang ingin kita cari itu adalah 3. Kan kita punya array datanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angka yang ingin kita cari misalnya ini adalah 3. Kita ketik 3, terus kita enter. Nah, pada tahapan proses ini, iterasi 1 akan memeriksa apakah elemen pertama cocok. Ternyata tidak cocok, karena kan kita mencari angka 3, sedangkan elemen pertamanya adalah 1. Nah, iterasi kedua juga akan melakukan yang sama dan menemukan bahwa tidak cocok. Karena data yang kita cari adalah 3, sedangkan yang kedua adalah 2. Nah, setelah dilakukan pencarian lagi, dan di iterasi ketiga, yaitu nomor 3, sesuai dengan data yang ingin kita cari, cocok. Maka pencarian berhenti, karena sudah ditemukan data yang cocok.
Nah, kalau misalnya kita ingin mencari data yang tidak ada, nah maka program akan menampilkan data tidak ditemukan. Misalnya ya, kita akan meraninya. Misalnya, data yang ingin kita cari adalah 6. Kita enter. Angka tidak ditemukan karena indeks dari karena iterasinya dari 1 sampai 5 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan data yang ingin dicari adalah 6. Seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut mengerjakan soal nomor 2. Pertama kita buka terlebih dahulu pertanyaannya. Buatlah sebuah array program searching algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silakan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N yang bisa kita tetapkan sendiri pada data tersebut. Nah, kita akan menggunakan A1 sampai A5-nya yang sama seperti soal pertama, yaitu A1-nya 1, A2-nya 2, A3 3, A4 4, dan A5-nya 5. Kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Selanjutnya klik kanan di tugas 3, New File. Terus simpan dengan nama soal 2.java karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, dia akan muncul langsung seperti ini secara otomatis. Sebelum ke public class-nya, kita akan menambahkan import java util. Nah, kita kali ini akan menggunakan array di binary search ini. Karena tadi kan kita hanya di soal pertama kita hanya menggunakan yang scanner, sekarang kita akan mencoba menggunakan array juga. Import java.util.scanner. Lalu kita lanjut ke public class-nya lagi. Seperti biasa, public static void main string data array. Pastikan data sudah terurut karena binary search tidak sama dengan sequential search. Yang data tidak terurut pun bisa digunakan. Integer data sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 di koma. Without print ln. Karena tadi kita menggunakan import Java array, import Java util array, maka kita tambahkan sysout print ln data 2 spasi plus array
data. Nah, selanjutnya try resort seperti yang tadi, seperti soal pertama tadi. Ini kita hapus saja. Kita hanya akan menggunakan ini saja. Scanner sama dengan new scanner kurung sysin. Nah, kita mulai sysout. Tapi kita hanya menggunakan printnya aja karena ini kita ingin menampilkan data, menampilkan kata-kata ini. Masukkan angka yang ingin dicari. Ini ada kesalahan untuk kita baru integer n sama dengan scanner dot next integer. Ya. Nah, ini kita akan masuk ke proses binary search. Integer low sama dengan 0, high sama dengan data length min 1, boolean found sama dengan false. Okay. While low high lebih kurang atau sama dengan high integer mid sama dengan kurung low plus high. Bagi 2. Di sini digunakan untuk mencari indeks tengah. Nah, selanjutnya sysout print ln memeriksa indeks plus mid plus titik 2 plus data kurung min.
Lalu if data meet sama dengan n sysout println angka ditemukan pada indeks ke ini akan menampilkan nanti pada indeks berapa data tersebut ditemukan gitu ya. Ini sama dengan true titik koma break titik koma else if data meet di bawah n kalau nanti ditemukan bahwa ini tuh akan menampilkan angka yang ukurannya lebih besar, data yang posisinya setelah dari data sebelumnya, dari data yang ingin kita cari. Lalu sama dengan meet plus 1. Nah ini tuh akan dia akan mencari ke yang lebih kanan, data yang ada di sebelah kanan dari data dari data yang ingin kita cari. Terus sysout print angka lebih kecil dari plus data. Enter, type, sama dengan meet min 1
atomik kurang 1. Nah, di sini akan ditampilkan data yang ada di sebelah kiri dari data yang ingin kita cari. Nah, enter, if, tidak lagi, if, tanda seru, found. Nah, baru swift out, angka tidak ditemukan, kalau data yang ingin kita cari ternyata tidak ada dari data array yang sudah kita input tadi.